Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sobat Kimung, kembali lagi di Kiam Talk Channel. Ya. Kali ini tepat tanggal 17 Juli ya, 2023. Kemarin ada apel siaga, hari ini ada kejutan lagi. Dan kejutan ini biasanya yang sudah di hari Rabu. Senin ya. Sekarang hari Senin. Iya. Ada apa? Ternyata tadi siang itu ada apa ya, reshuffle lah, susunan kabinet. Sebenarnya bukan reshuffle sih, mengisi yang bolong, yang kosong. Nah, karena ini diisi dari dalam juga, akhirnya banyak utak-atik ya, rubah-rubah dikit. Nah, ini nih Om Kimung sempat kaget sih. Tadinya ya dari Projo lah, dari Projo yang wamen tiba-tiba naik jadi Menkominfo. Ya, itu naik menggantikan yang kemarin kena kasus. Nah, kira-kira menurut Pak Jali, ini kok bisa-bisanya ya Pak Jokowi memilih seperti itu gitu? Jadi banyak, bukan cuman ini ya ketua Projo ya, Pak Budi Aristiadi ini, itu kan dia tadi udah wakil menteri desa tuh. Nah, digeser ke jadi menteri Kominfo gitu. Sedangkan yang desanya wakil menterinya itu digantikan oleh salah satu staf BUMN, Nezar Patria. Bahasa kasarnya orangnya Pak Erik lah. Jadi wamen gitu. Dan juga ada beberapa wamen diganti dan juga wakil pres. Tapi yang paling tersorot ini nih. Ya, ini. Karena kan ini ketua Projo. Ya, ketua Projo ini kan arahnya, ketua Projo kan pro Jokowi kan, ya kan itu. Bahkan kalau kita tarik ke belakang, katanya pernah sempat mau bubar lah karena ya tidak dapat lah, bahasa kasarnya relawan yang nggak rela-rela sebenarnya. Makanya konteks relawan saya harus diubah ini sebenarnya Om Kimung. Mana ada relawan rela-rela? Iya ya, berarti bukan relawan sebenarnya ya, apa ya namanya? Rela-rela. Jadi sebenarnya relawan itu bukan relawan sebenarnya gitu. Ada harapan lah, bohong kalau relawan murni gitu. Tim sukses sebenarnya ya. Iya, relawan sukses lah. gitu. Jadi ini akhirnya mendapat jabatan sebagai Menkominfo yang sebenarnya cuma kurang lebih 1-2 tahun 2 bulan lagi kelar, karena kan Pak Jokowi Oktober 2024 terakhir kan. 2024. Jadi dipilih oleh Pak Jokowi ini karena basicnya karirnya kalau nggak salah ya, ini dia sebagai jurnalistik lah, Pak wartawan gitu. Jadi dengan mungkin berdasarkan karirnya, historinya, dipilih Pak Jokowi untuk menuntaskan terutama masalah kasus BTS yang korupsi sama masih kasus Pak Johnny G. Plate dari Nasdem. Jadi artinya Nasdem kesingkir yang satu nih. Iya, sisa Nasdem 2. Tinggal 2 nih ya kan Nasdem. Nah, ini dipilih, banyak yang berkabar ini, wah ini blunder nih Pak Jokowi memilih ini. Terlalu politisasi pilihannya, bukan berdasarkan kapasitas ya kan, kayak gitu, terlalu politisasi. Nah, Projo ini kan mendukung secara langsung ya, mungkin bisa langsung enggak, sempat bertemu dengan timnya Pak Prabowo, mendukung Pak Prabowo di 2024 gitu. Nah, apakah Pak Jokowi dengan konteks ini semakin menguatkan mendukung Prabowo? Bang Jali belum tahu nih. Bisa jadi ini langkah untuk mengunci Projo lah, supaya mendukung pilihan Pak Jokowi di 2024. Sedangkan Pak Jokowi isunya makin mesra nih sama Pak Prabowo. Projo pun makin mesra dengan Pak Prabowo. Jadi makin menguatkan tiga pihak ini, wah makin mesra lah, bahasa kasarnya kayak gitu. Ya, ini yang bisa dibilang dengan kondisi kayak gini, tafsirannya adalah yang dirugikan ada di sisi Pak Ganjar dan juga PDIP sebenarnya sih Bang Jali. Kayak gitu. Kira-kira Bang Jali, kira-kira nih, apakah mungkin Pak Jokowi melihat Projo kan belakang hari udah mulai liar nih, udah lepas kendali, lari kemana-mana, bukan kemana-mana sih, ke itu sih yang suka main kuda, ke Pak Prabowo, udah mulai lari ke sana. Nah, kira-kira apakah dengan dikasihnya sebagai menteri, posisi menteri, apakah supaya Projo tertarik lagi ke Pak Jokowi? Karena Pak Jokowi juga nggak mungkin, logika Om Kimung ya, walaupun dia kasih sinyal ke Pak Prabowo, itu cuman, kalau menurut Oki ya, cuman
apa ya, negosiasi dengan Pak sama Bu Mega, gue disertakan loh. Gitu loh. Apakah mungkin Projo itu supaya bisa dipegang kendalinya lagi sama Pak Jokowi? Dan ini bisa dilihat sama induknya sama Bu Mega. Oh iya, Pak Jokowi masih punya power loh, masih punya kekuatan untuk pegang kendali. Oke lah, kedepannya gue ajak lah, gue inilah, gitu loh. Karena memang kalau Bu Mega tetap bertahan pun, Om Kimo nggak yakin loh kalau Pak Jokowi lari. Kenapa? Besar di situ loh. Besar di situ, dari wali kota Solo, gubernur sampai ini. Kalau sampai itu kabur apa katanya orang apa monyet makan kacang lupa kulitnya kan gitu. Monyet makannya pisang. Ya makanya orang lupa kacang kulitnya. Iya, lupa makannya pisang. Orang lupa kacang makan kulitnya gitu. Makan kacang lupa kulit. Nah ya kayak kira-kira begitu. Nah itu kira-kira menurut menurut Bang Jali gimana? Jadi gini, tadi konteks soal Bu Mega bahwa Pak Jokowi pengen dilirik sama Bu Mega, Bang Jali sebenarnya kurang sepakat ya sama Om Kimo di hal itu ya. Sampai hari ini tuh tafsiran hubungan Pak Jokowi dan Bu Mega, Om Kimo sama Bang Jali masih berbeda tuh. Ya masih sampai hari ini juga. Jadi Projo ini kan mendukung Pak Jokowi itu dari 2019 sampai sekarang ini ya. Iya. Projo kan harus ditentukan nih arahnya kemana gitu. Maksudnya sebenarnya kan relawan Pak Jokowi cuma Projo doang. Banyak gitu. Ya kan kayak ada macam-macam. Kakak Sleng kan dapat juga tuh tim ini. Bukan kakak, Abdi Sleng. Negaranya gitu. Iya. Jadi ini adalah tujuannya bisa jadi kenapa diberikan posisi menteri itu supaya mengikat, supaya apa nanti Pak Jokowi tinggal nyebut namanya siapa dia ngikut. Bahasa kasarnya kayak gitu, kayak DP dulu lah bahasa kasarnya kalau iya, makanya kena dia DP dulu gitu. Seperti itu. Cuman kan Projo ini sebenarnya udah dekat ke Prabowo. Iya. Langsung gitu. Iya. Nah, sedangkan Pak Jokowi juga dekat ke Prabowo gitu. Iya. Nah, makanya kan banyak bilang ini masalahnya yang sedikit dirugikan dari beritanya adalah ke PDIP dan juga Pak Ganjar gitu. Iya. Cuman kan kita nggak tahu konteksnya Pak Jokowi dekat dengan Prabowo itu apa. Apakah benar-benar mendukung Pak Prabowo? Belum ada statementnya. Belum ada. Gitu. Walaupun keluarganya sempat nyindirnya ini ke Pak Prabowo. Ya, itu kan salah satunya misalnya Gibran disandingkan kan gitu. Itu kan bukan dari pihak keluarga Pak Jokowi. Bukan. Itu tim-tim Projonya itu yang selalu menyandingkan itu. Gitu. Jadi ya ini masih bukan rumit, ini Pak Jokowi ini benar-benar mainin ritme banget ini. Cuma dia tahu pion-pionnya ini dipegang dulu nih. Iya. Kan Projo salah satu pion buat ya kan. Iya. Pionnya satu ini, tinggal nih langkah-langkahnya gimana gitu. Cuma pertanyaannya apakah Pak Budiari ini layak jadi Menkominfo ya nggak tahu. Iya. Kan ini kan konteksnya. Yang jadi masalah ini hanya karena latar belakangnya bekas wartawan kan gitu. Sedangkan yang diurus adalah beda. Secara ini kan jurnalistik, ini kan dengan teknologi gitu. Itu yang jadi masalah gitu. Nah ini yang dibahas ini Pak Jokowi menurut Bang Jali ya, Pak Jokowi punya bisa jadi ini keputusan terbaik dari pilihan terburuk sih. Iya. Jadi pilihannya ini demi langkah politik ke depannya ya ini mau dipilih supaya mengikat. Jadi ini benar-benar menurut Bang Jali langkah yang politisasi sih dari Pak Jokowi. Jelas. Karena apa? Memang ini menjelang 2 bulan lagi ya kalau nggak salah ya. Ini harus bermain terus. Apalagi di minggu ini putusan MK tentang usia batas minimal itu kan lagi digugat. Kalau sampai dimasuk di usia 35, Mas Gibran bisa masuk. Mas Gibran nggak mau. Pak? Mas Gibran nggak bakal mau. Ya enggak, ini cita-cita. Ini wortel Bang Jali noh. Apa? Ini wortel Bang Jali. Wortel. Wortel punya kesini. Ya maksudnya nggak mungkin Mas Gibran mau. Ya tapi ya memang nggak mungkin. Cuman kan ini adalah permainan politik yang kenapa MK sekarang baru digugat kan gitu. Ini ada memaksakan nih dari tim Projo supaya pengen gini loh. Tapi Om Kimo yakin keluarganya Pak Jokowi nggak mungkin loh pas gitu. Sana gini, itu sebenarnya hal teknis. Mau diturunkan 20 pun sebenarnya nggak ada masalah. Pertanyaannya masalahnya adalah jadi masalah begitu undang-undangnya diubah dan Mas Gibran masuk, itu yang jadi masalah. Pertanyaannya apakah yakin Mas Gibran mau? Belum tentu. Mas Gibran juga punya kalkulasi. Iya, belum tentu. Gitu. Paling mungkin nih gubernur. Belum tentu. Tapi minimal ada peluang. Setelah kalau MK memutuskan ini ya,
kalau MK memutuskan ini, tapi belum tentu. Seandainya pun ditawarkan sama Pak Prabowo ataupun nanti PDIP segala macam, seandainya itu diambil, itu langkah yang blunder, iya, merusak, iya. rusak apa nama Pak Jokowi iya. tahun. Iya betul. Pak Jokowi nggak mau, dia pelan lebih baik. Iya, jadi itu nggak terlalu isu lah menurut Bang Jali soal perubahan angka-angka itu, usia gitu. Yang ini tinggal Pak Jokowi. Nah ini. Nah terus kira-kira Projo nyaman nggak dengan diangkatnya ketua Projo ini, nyaman nggak dengan ini justru ini yang diharapkan, karena kan mendukung Pak Jokowi sebenarnya Pak Ali ini pengen posisi menteri, sedangkan dapatnya cuman wamen, wakil menteri desa. Justru ini yang diharapkan, berarti ini akhirnya yang ditunggu-tunggu dapat, cuman nggak tahu ya, pokoknya menteri lah. Karena kan menteri kominfo belum, iya kan gitu. Ini lahan juga ini. Iya, gitu. Cuman yang jadi masalah pada saat dia udah dapat posisi menteri ini, apakah dia akan terus berkeliaran seperti itu atau ini? Ya kita lihat ke depan. Kalau menurut Bang Jali ini bakal apapun kata Pak Jokowi, iya, gitu. Setuju, karena udah dikasih, ya ibaratnya orang udah disuapin, ya kan, akhirnya dapat apa yang bukan disuapin, apa yang diminta dapat, ya udah. Iya betul. Gitu. Ini kan yang tadi mau udah pertanyaannya. Nanti kalau begitu Pak Jokowi misalnya dukung Pak Ganjar, iya udah. Mau ya. Ayo. Udah keikat gitu. Kalau dia tetap dukung Pak Prabowo, nama dia rusak. Iya. Makanya relawan tidak benar-benar relawan, benar kata Pak Jali. Relawan ada kepentingan. Yang jadi isu adalah ini kalau membaca arah Pak Jokowi aja nih, masih seru memang Pak Jokowi benar-benar. Makanya kan tetap kata Bang Jali, Pak Jokowi itu udah jadi Pak Prabowo supaya jadi cawapres Pak Ganjar sebenarnya kalau menurut Bang Jali mah. Bisa jadi karena tadi Om Kimo nggak begitu ini ya, tapi sekarang bisa jadi. Karena apa? Kok sampai hari ini Pak Prabowo belum ngumumin? Iya. Baru partainya doang. Bahkan waktu diwawancara sama Mata Najwa Shihab, itu sebenarnya Pak Ganjar tuh ditawarkan jadi cawapresnya Pak Prabowo. Sebenarnya Pak Ganjar itu udah nggak klik sama Pak Prabowo, cuma siapa yang jadi presidennya aja. Iya benar. Orang Pak Prabowo bilang kok, saya sebenarnya pengen Pak Ganjar, cuma Pak Ganjar udah ini. Iya. Ayo. Berarti kan makin ini nih. Iya. Makanya siapa yang mesti ngalah gitu. Sebenarnya Bang Jali setuju 2 capres saja, tapi bukan Pak Ganjar dan Pak Ganjar dan Pak Prabowo, tapi Pak Ganjar dan Pak Anies. Iya. Nggak wakilnya Pak Prabowo. Iya. Sebenarnya Bang Jali setuju ke situ. Iya. Nah, kalau udah kayak gitu siapa yang menang kira-kira? Ya kira-kira sih itu toing. Oke. Ya. Oke Sobat Kimo, Om Kimo akhiri ini obrolan cuman ya mudah-mudahan apa yang kuncian dari Pak Jokowi sampai hari ini sih kita masih belum bisa buka nih, masih teka-teki dan mudah-mudahan teka-teki itu makin mencuat dan mudah-mudahan kita bisa ngintip dan terkuak gitu. Jadi ini sebentar, ini di closingnya Pak Banjar. Jadi putusan Ketua Projo Pak Budi Ari jadi Menkominfo menurut Bang Jali keputusan politisasi. Jadi keputusan terbaik dari pilihan terburuk. Iya betul. Karena sebenarnya kalau dicari yang lebih layak banyak yang lebih layak. Cuman karena ini ada kepentingan politik demi melangsungkan bahasa kasar lebih ke depan. Jadi ibaratnya mundur 1 langkah demi maju 2 langkah. Jadi menurut Bang Jali kalau ada pihak-pihak yang sebagai pendukung Pak Jokowi merasa kok pilihan ini, kita lihat ke depannya gimana gitu. Menurut Bang Jali kayak gitu ya. Karena apa? Banyaklah hal sebenarnya itu, ternyata arahnya ke sini, Dan kenapa statement ini diambil hari Senin setelah kejadian tanggal 16? Karena kan itu karena sebenarnya udah isu reshuffle itu udah lama. Tapi begitu hari Minggunya ada Nasdem, counter langsung ada counter. Karena kan Pak Jokowi juga ditanya sama wartawan. Pendapat Pak Jokowi gimana soal revolusi mental? Langsung Pak Jokowi bilang kita maksimalkan. Gitu. Jadi memang Pak Jokowi itu counter-counternya jago. Nah, ya udah deh gitu aja. Oke, kita mau closing. Ya itu tadi closing ya. Oke. Terima kasih Sobat Kimo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.